Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Fidya, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Fidya, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan kita membina diri, bulan kita menempa diri, dan bulan untuk kita membentuk diri menjadi hamba yang bertakwa. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, supaya kamu mudah-mudahan menjadi hamba yang bertakwa. Ada satu kunci di dalam dampak kita melaksanakan ibadah puasa, yakni ketakwaan. Sahabat Al-Fidya, tidak terasa kita sudah di akhir Ramadan. Maka penting bagi kita bagaimana merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kebiasaan-kebiasaan baik kita yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan itu juga bisa kita laksanakan di luar Ramadan. Sahabat Al-Fidya, bagaimana cara kita merawat kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan suci Ramadan agar bisa juga kita laksanakan di luar Ramadan? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kalau kita menyadari bahwa diri kita hamba Allah, maka Allah terus ada bersama kita. Dalam detik waktu yang kita jalani setiap hari, itu Allah ada bersama kita. Tetapi kalau kita menjadi hamba Ramadan, Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Maka kalau kita hanya beribadah disebabkan di bulan Ramadan, maka bisa dipastikan apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan baik kita di bulan Ramadan akan kita tinggalkan. Hal ini sejalan dengan Al-Quran. Di surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kata kuncinya adalah sadari bahwa kita adalah hamba Allah, dan memang misi kemanusiaan kita adalah sebagai hamba. Maka mau bulan Ramadan, mau di luar Ramadan, tetaplah kita untuk bisa beribadah sebagaimana kebiasaan baik kita yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Sahabat Al-Fidya, bagaimana cara dan upaya kita tetap bisa menjaga dan merawat kebiasaan baik kita di bulan suci Ramadan? Pertama, tadi sudah disebutkan bahwa kita harus menyadari diri kita sebagai hamba. Nah, berikutnya adalah menyadari bahwa ada suatu kehidupan yang nanti setelah kita berada di dunia adalah kehidupan di akhirat, yakni hanya ada dua pilihannya, yakni antara surga dan neraka. Maka kerinduan kita kepada surga ini bisa membawa upaya kita untuk bisa menjaga konsistensi kita untuk kita bisa beribadah, dan ketakutan kita untuk kita berada di neraka juga menyebabkan kita bisa berupaya dan konsisten untuk kita kemudian tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan, ya. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanjur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa-apa yang ia kerjakan untuk waktu yang akan datang. Kata-kata waltanjur nafsun ma qaddamat lighad ini dikawal oleh dua kata takwa.
Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan satu peringatan kepada kita bahwa salah satu ciri ketakwaan itu adalah senantiasa memperhatikan apa-apa yang dia kerjakan untuk waktu yang akan datang. Apa waktu yang akan datang itu adalah kematian. Kematian sebuah konsekuensi yang pasti akan dialami dan dihadapi oleh semua kita. Maka dari itu sahabat Al-Fitiyah, Allah mengingatkan agar apa-apa yang kita kerjakan ini ada nggak dampaknya untuk kebaikan kita di yaumil akhir. Apa itu? Kematian. Dan kematian tentunya kita berharap akan ada keselamatan hidup di sana dengan mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan di akhirat nanti, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Fitiyah, yang ketiga, bagaimana cara kita tetap bisa merawat dan kemudian menjaga keistiqomahan kita agar kebiasaan baik kita di bulan Ramadan itu tetap bisa kita lakukan di luar Ramadan, yakni adalah menyadari bahwa kita dengan Allah ada suatu perjanjian di mana kita menyebutkannya secara berulang-ulang di dalam bacaan sholat kita, yakni ucapan kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah berjanji, sudah bersumpah, sudah berikrar bahwa tidak ada ilah selain Allah. Kata ilah di dalam buku makna syahadat adalah sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita cenderung kepada sesuatu itu. Artinya apa? Ungkapan perjanjian ini akan menjadi motor bagi kita untuk kita bisa istiqomah. Karena apa? Karena seringkali seseorang itu lalai dengan ibadah karena dihadapkan sebuah peristiwa yang barangkali dia lebih mencintai sesuatu aktivitas tersebut daripada ibadahnya. Karena kalimat syahadat ini kalau kita rangkai dengan makna yang lebih panjang, artinya aku bersumpah, aku berjanji, aku berikrar bahwa tidak ada yang aku cintai, tidak ada yang aku sayangi, tidak ada yang aku harapkan, tidak ada yang aku takuti kecuali Allah. Maka secara otomatis ketika kita sudah menyadari perjanjian tersebut, maka ibadah itu akan kita cintai. Maka sholat tepat waktu akan kita cintai. Berinfak, berikan sedekah, membaca Al-Quran menjadi sesuatu yang kita cintai, yang bisa mengalahkan rasa-rasa cinta kita kepada yang lain. Maka perkuat kesadaran ini bahwa kita sudah berjanji untuk betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala agar keistiqomahan kita di bulan Ramadan itu bisa juga kita lakukan di luar Ramadan. Sahabat Al-Fitiyah, demikian tausiah dari saya. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadikan Ramadan sebagai bulan peningkatan spiritual, bukan sekedar ritual. Kalau sekedar ritual, kita bertemu Ramadan, kita beribadah. Orang puasa, kita puasa. Orang mengaji, kita mengaji. Orang berinfak, kita berinfak. Itu ritual, itu musiman. Setelah Ramadan, musimnya hilang, ritualnya hilang, maka ibadahnya hilang. Infaknya hilang, mengajinya hilang. Tapi kalau bulan Ramadan, kita maknai sebagai bulan peningkatan spiritual, bulan upaya kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa, maka ini bisa kita jaga konsistensinya, keistiqomahannya. Ingat sekali lagi, jangan menjadi hamba Ramadan, tapi menjadilah hamba Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.